Assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan bahas kembali inovasi untuk ekspansi industri pribumi gitu ya. Kali ini kita akan membahas kembali dan menjawab beberapa pertanyaan yang masuk ya. Ya, inti pertanyaannya seperti ini. Kita ini sudah mendapatkan beberapa kali pendanaan baik secara besar, kecil melalui Ventura atau mungkin yang lain-lain ya. Intinya apa sih penyebabnya kita itu lebih sering jatuhnya dibandingkan untuk bangkit dalam suatu usaha gitu ya. Ya sebenarnya gini ya, poin pertama yang mesti kita ini kan ya, jadikan patokannya gitu ya. Ya mungkin Bismillah gitu yang pertama, kita niatkan semuanya beribadah kepada Allah gitu dalam hal usaha gitu. Karena intinya kita sebenarnya melihat paradigma, misalnya sekarang banyak pengusaha yang tiba-tiba jadi kaya dengan usaha tertentu. Sebenarnya itu tuh bukan ini ya, semacam flexing aja gitu ya. Karena pada hakikatnya kalau kita udah mendekati ajal, itu pasti rezeki kita akan Allah sempurnakan. Dalam arti sekalipun kita hanya lulusan SD gitu, kalau rezeki kita disempurnakan maka dia akan memiliki semua harta yang dia inginkan gitu. Karena itu tergantung apa sih doa dia terhadap Allah gitu ya. Walaupun banyak yang nggak sekolah, yang lulusan SD tapi punya mobil 5, motor 5, rumah mewah gitu, nggak perlu pakai teori-teori sarjana seperti itu ya. Jadi intinya kalau rezeki kita disempurnakan, maka kekayaan semewah apapun akan Allah berikan, tergantung ya doa dia, dan emang Allah sempurnakan rezeki dia seperti itu gitu, tergantung kadarnya masing-masing gitu. Itu catatan yang pertama. Jadi kita nggak perlu ini ya, apa sih berat itu berkecil hati kalau misalnya usaha kita jatuh bangun atau kita dipecat dari sebuah perusahaan gitu ya. Intinya kita terus berjuang gitu, sehingga usaha kita ini bisa kita lanjutkan dengan cara yang baik, dan kita berusaha untuk selalu berbuat kebaikan gitu ya. Nah, adapun kita dari segi strategi mungkin ya, mungkin kita bahas dengan rumus sederhana seperti biasa, 3 faktor 3. Nah, untuk 3 faktor 3 ini kita akan perdalam dari segi faktor E-nya. Misalnya kita dari segi core produk, oke lah, kita udah punya produk yang lebih enak, lebih bagus dari kompetitor, tapi kok tetap kalah dari segi penjualan, dari segi dan lain-lain gitu ya, tetap kalah. Berarti kita akan melihat dari segi augmentednya, atau pelayanan kita mungkin kurang baik. Ternyata dari segi pelayanan pun kita ya mungkin jauh lebih baik ya, tapi dari segi kebersihan dan seterusnya gitu, bisa jadi lebih baik, bisa jadi ya. Nah berarti kita akan perdalam dari segi aktualnya atau segi brandnya ya. Nah kebanyakan memang kita ini kalah dari segi brand, terutama dalam hal brand, bisa jadi brand arsitektur, bisa jadi brand identity, karena memang kita kurang kuat modal juga untuk perang dalam segi brand ya. Brand ini ibaratnya perang modal gitu, karena untuk membentuk brand arsitektur aja itu beberapa produk seperti produk-produk konsumtif itu, untuk membentuk brand arsitekturnya itu memang biayanya mahal, karena harus bombardir iklan sana sini gitu ya. Mungkin seperti itu salah satu kenapa kita sulit untuk mengembangkan usaha kita, karena dari segi brand memang kita kalah modal gitu ya untuk membentuk brand itu ya. Bukan dari segi brand kualitas, tapi segi kuantitas pembentukan brand itu memang kita kalah, karena permodalan sekarang dipegang oleh perusahaan-perusahaan besar di Eropa gitu ya. Jadi jangan mimpi perusahaan kita akan lebih besar dari Eropa. Kalau dari segi permodalan juga memang kita kalah. Cuman bukan itu aja yang jadi poin pentingnya. Yang poin yang paling penting lagi, ini kebanyakan kita ini digerusi oleh coach-coach yang udah menjadi pemuja brand-brand Eropa gitu ya. Karena bayangkan sekarang itu apa-apa harus pakai bahasa Inggris ya, termasuk ya kita semua gitu. Udah dari kecil kita itu sudah dibentuk brand, kalau brand bahasa Inggris itu sudah mengakar dalam hati kita gitu.
sehingga seakan-akan brand yang bukan bahasa Inggris itu ya pasti brand yang gak laku gitu, seperti itu. Padahal bisa jadi kualitas produknya lebih jelek gitu kan. Nah ini dari sini yang perlu kita perbaiki gitu ya. Seharusnya coach-coach Indonesia ini menjadikan brand-brand bahasa Indonesia sebagai bahasa yang global gitu, bukan menjadikan bahasa Inggris sebagai brand yang akan membuat laris suatu produk gitu. Dalam arti begini ya, sekarang kan ibaratnya tuh seperti contoh produk misalnya ini ya, British Propolis gitu ya, itu kan secara tidak langsung mengangkat negara Inggris atau bahasa Inggris sebagai brand yang memiliki nilai tambah yang lebih gitu, sekalipun padahal kualitas produknya bisa jadi lebih rendah daripada produk lokal gitu, tapi karena adanya brand British Propolis ini seakan-akan wah kalau misalnya kita itu ke barat-baratan pasti produk kita itu lebih bagus atau misalnya lebih tinggi nilainya gitu, lebih tinggi dari segi harganya. Ya ini coach-coach seperti ini yang harus kita hindari gitu, coach-coach yang membuat produk kita itu dalam arti dalam segi brand bahasa Inggrisnya ini ya, seakan-akan produk kita tuh lebih rendah gitu. Dari sini ya bagaimana kita bisa maju kalau misalnya coach-coachnya sendiri mengagungkan brand-brand Eropa gitu. Nah ini yang pertama dari segi bahasa gitu. Kemudian yang kedua dari segi kurikulumnya, sekarang itu banyak kalangan coach itu mengadopsi kurikulum pembentukan strategi-strategi, tapi kurikulumnya menggunakan sains Eropa gitu. Jadi seakan-akan contoh ya, saya kasih contoh paling mudah itu seperti Profesor Renal Kasali gitu ya, mengaitkan antara kaum suatu pendapat yang berbeda dengan dia, misalnya dalam hal perbedaan bentuk bumi gitu. Jadi dia membandingkan orang-orang yang berbeda pendapat dengan dia dalam hal bentuk bumi itu orang-orang yang bodoh gitu. Jadi orang-orang yang tidak melihat kemajuan brand-brand Eropa, misalnya seperti Tesla, seperti brand Polo, brand apa, mereka kan yang mendukung bahwa bentuk bumi ini segini begini gitu, berbeda dengan pendapat orang-orang ini. Jadi ini mematikan idealisme gitu. Jadi seakan-akan brand-brand Eropa itu terbentuk dengan menjamin bahwa kualitas mereka itu lebih bagus, lebih ramah lingkungan, lebih ini, padahal enggak ya. Apa dia tidak melihat itu kasus perdagangan karbon di Kalimantan? Padahal mereka juga menggunakan strategi licik-licik kebanyakan ya. Ini enggak saya generalisir semuanya gitu. Jadi seakan-akan ya ibaratnya ahli-ahli kita ya seperti coach-coach itu, seakan-akan mereka itu menganggap bahwa kurikulum yang terbaik itu kurikulum Eropa gitu, jadi tidak boleh disanggah, tidak boleh ibaratnya tidak boleh ditentang, tidak boleh dikritisi gitu, padahal bisa jadi salah gitu. Nah mungkin hal ini yang membuat produk kita ini susah untuk ekspansi secara benar-benar gitu. Karena apa? Karena coach-coachnya sendiri malah mengagungkan brand Eropa, mengagungkan sains Eropa, mengagungkan kurikulum Eropa, sehingga sangat sulit untuk kita berkembang karena karena coachnya sendiri atau mentor-mentor yang selama ini menggema di alam maya Indonesia ini coach-coach yang sudah menyembah produk-produk Eropa gitu, akan sulit kita. Bagaimana kita bisa maju karena kita sendiri kalangan intelektualnya berarti itu udah menjadi pengekor Eropa. Yang namanya ekor pasti selalu terbelakang, apalagi kitanya gitu kan sebagai masyarakatnya. Nah karena itu saran saya jauhi aja coach-coach seperti ini, karena akan membuat kita mati kutu. Karena idealisme itu penting untuk membentuk visi, bagaimana bisa membentuk value yang kita akan tawarkan ke dunia ini. Kalau visinya kita ini nggak ada gitu, visi ini kan sesuatu yang berbeda dari perusahaan-perusahaan lainnya gitu, sehingga tercipta diferensiasi dan autentik. Kalau udah terbentuk diferensiasi dan autentik, maka dari situ terbentuk nilai keberlanjutan karena kita bisa menawarkan value gitu. Secara ininya konsepnya kan seperti itu gitu. Jadi bagaimana kita bisa mempunyai visi,
kalau misalnya kita tidak memiliki diferensiasi dalam hal produk gitu ya, dalam hal kualitas dan seterusnya, karena kita digembar-gemborkan sama coach-coach yang ya penyembah Eropa gitu. Kalau produk mereka tuh, produk Eropa tuh harus kita tiru dari segi bahasanya, dari segi oke, dari segi kualitas nggak apa-apa karena dari situ kita bisa meningkatkan kualitas, tapi kalau dari segi sains dan kurikulumnya kita mengekor itu, maka kita tidak akan pernah maju, karena yang namanya ekor itu pasti selalu terbelakang gitu ya. Ya mungkin itu aja mungkin yang perlu kita perbaiki gitu, dan jauhi coach-coach yang membuat idealisme kita mati gitu ya. Karena kebanyakan seperti contoh ya, ada beberapa coach yang justru katanya kita itu bisnis itu harus jangan idealis gitu, karena kalau kalau idealis kita nggak bakal mati bisnis kita. Ya itu justru mematikan idealis itu, membuat perusahaan-perusahaan Indonesia itu nggak bakalan bisa maju dan akan terus mati dan terbelakang gitu. Jadinya kebanyakan apa, kebanyakan coach-coach kita juga sendiri, kebanyakan ya bukan semuanya, berbuat curang, main judi, main saham yang gak jelas gitu, perdagangan alkohol yang haram, main riba. Jadi nggak ada contoh yang baik sama sekali sebenarnya dari diri mereka itu, seperti itu ya. Makanya lebih baik ya kalau misalnya seperti ini ya, kita memang tidak bisa pungkiri, kita harus jauhi coach-coach seperti ini ya. Mungkin kalau bisa Allah minta sama Allah supaya mereka itu cepat-cepat diwafatkan gitu ya, karena akan menjadi sampah sebenarnya untuk apa sih banyak idealisme kita gitu. Jadinya ya bagaimana perusahaan lokal bisa berkembang kalau coach-coachnya seperti itu ya, membunuh membunuh idealisme, dan kedua menyembah produk Eropa gitu dari segi sains terutama dan kurikulum gitu ya. Ya mungkin itu aja yang perlu kita benahi. Selengkapnya mungkin bisa dilihat di pancanomics.com.